Oke anak-anak, kita hari ini belajar pelajaran kelas 11 ya. Kita belajar tentang struktur atom. Kalau di kelas 10 kamu sudah belajar tentang struktur atom juga, tapi itu yang lama ya, yang ditemukan oleh si Democritus, Dalton, dan Niels Bohr ya. Nah, untuk yang ini kita belajar tentang struktur atom yang modern, atau sering juga kita sebut dengan istilah mekanika kuantum. Mekanika kuantum ya. Oke. Di struktur atom modern ini adalah teori yang menyanggah teori dari Niels Bohr. Jadi di sini adalah yang menyanggah, disingkat aja ya. Yang menyanggah teori Niels Bohr. Masih ingat nggak teori dari Niels Bohr? Kalau digambarkan, Niels Bohr mengatakan bahwa suatu atom itu mempunyai lintasan. Jadi misalkan ini adalah inti, kemudian ini adalah kulit. Nah, di sini atom-atom itu mempunyai lintasan. Di sini ada lintasannya. Oke. Dan lintasannya itu tetap. Nah, ternyata ini disanggah. Yang pertama itu disanggah oleh si Heisenberg. Heisenberg mengatakan bahwa elektron itu ternyata tidak ditemukan secara pasti. Jadi dia belum tentu ada pada lintasan ini. Makanya Heisenberg ini sering juga disebut dengan teori ketidakpastian. Teori ketidakpastian ya. Teori ketidakpastian dari si Heisenberg. Dia mengatakan bahwa elektron itu tidak ditemukan secara pasti. Jadi dia hanya berupa peluang. Jadi kalau ditulis hanya kebolehjadian, atau kita sebut dengan peluang. Nah, itu sanggahan pertama dari teori atom Niels Bohr, disanggah oleh si Heisenberg. Kemudian yang kedua itu disanggah lagi oleh si de Broglie. De Broglie ya. Ini dia terkenal dengan teorinya adalah teori dualisme. Teori dualisme. Oke. Teori dualisme ini bahwa elektron itu sebenarnya dia bisa berperan seperti namanya dua itu artinya dua. Jadi dia bisa sebagai partikel atau bisa juga berupa gelombang. Partikel itu berarti kembali ke teori atom mula-mula bahwa atom itu seperti bola pejal ya. Di sini bola pejal, kemudian seperti kita tahu bahwa bola itu kalau bergerak dia akan bergerak lurus ya. Jadi di sini bergerak lurus seperti ini, lurus ke depan ya. Nah, sementara teori dualisme yang kedua itu dia elektron bisa bertindak sebagai gelombang. Nah, gelombang itu berarti dia bisa ada di mana-mana. Kenapa? Karena dia bergeraknya longitudinal seperti gelombang seperti ini. Oke. Sehingga jika misalnya kita gambarkan di sini adalah sebuah atom, ini inti atom. Ya, ini elektron itu bergerak tidak pada lintasan tetap, tetapi dia acak bisa di mana-mana. Itu menurut teori dari de Broglie. Oke, cukup dipahami ya. Kemudian teori yang ketiga itu adalah teori dari Schrödinger ya. Namanya agak susah ini ya, tapi ya semakin kamu sering membaca, kamu akan ingat otomatis di dalam otaknya. Nama-namanya nama-nama luar, jadi agak susah pengejaannya. Schrödinger ini dia menemukan persamaan.
Persamaan di sinilah yang kita pelajari dari bilangan kuantum itu sendiri. Dengan ditemukannya teori Schrödinger, maka di sini akan ditemukannya alamat elektron. Alamat elektron dalam atom itu sendiri. Atau kita sebut dengan istilah bilangan kuantum. Nah, nanti kita lanjut pelajari lagi di lembar selanjutnya bahwa bilangan kuantum itu sendiri ada 4, ya. Di sini ada bilangan kuantum itu ada 4, yaitu bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, bilangan kuantum magnetik, dan yang terakhir adalah bilangan kuantum spin. Oke, ini bisa kamu catat dulu ringkasan dari materi ini. Bentar ya, saya ini